Selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini ada catatan menarik banget nih dari Anda. Judulnya mengenal taktik iblis dan bagaimana menaklukkannya. Keren. Nah, misi kita sekarang ya, ngegali intisarinya biar Anda semua makin siap gitu. Catatan Anda ini langsung menyorot soal pikiran kita ya, sering banget jadi sasaran utama. Lewat apa? Ya keraguan, ketakutan, ide-ide negatif. Intinya, cari celah buat kontrol. Bahkan Yesus pun kan dicatat pernah ngalamin cobaan yang nyerang pikiran kan? Oke, mari kita kupas lebih dalam ini. Betul sekali. Dan memang fokus serangannya itu ke pikiran. Itu yang menarik. Kenapa? Ya karena sumber Anda ini menggarisbawahi kontrol itu mulainya ya dari pikiran. Jadi ini bukan serangan asal-asalan, tapi ada tujuannya. Tujuannya ya menguasai cara kita berpikir, merasa. Paham taktik ini jadi langkah awal yang penting banget buat pertahanan diri kita. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling menonjol dari catatan Anda. Soal adanya, senjata rohani. Disebutkan spesifik ya, ada firman Tuhan, itu ngacu ke Efesus 6:17 ya. Terus ada doa dalam roh. Nah ini menarik, bisa dijelasin dikit nggak? Doa dalam roh itu maksudnya gimana di konteks ini? Iya. Soal doa dalam roh itu seringnya dipahami sebagai doa yang ya melampaui sekedar kata-kata kita sendiri. Jadi kayak diinspirasi atau dipandu langsung oleh Roh Kudus gitu. Oke. Terus ada iman yang yakin, nyanyian dan pujian yang khusyuk juga. Dan betul kata Anda tadi, ini semua bukan sekedar ritual biasa aja. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya tujuan semua senjata ini bukan cuma biar kita merasa enak sesaat gitu, bukan. Ini lebih ke membangun fondasi rohani yang kokoh, yang tahan banting. Fondasi ya, tahan banting buat ngadepin tekanan mental, spiritual gitu ya. Tepat. Tekanan jangka panjang, bukan cuma sesaat. Menarik. Dan catatan Anda ini nggak berhenti di situ ya. Ada juga 10 strategi praktis yang katanya udah teruji. Wah, 10 ya, banyak juga. Mungkin bisa kita kelompokkan gitu biar lebih gampang diingat. Intinya apa aja sih? Bisa banget. Dari 10 strategi itu, kita bisa lihat ada beberapa tema utama lah ya. Pertama, ada yang fokusnya ke disiplin pribadi. Kayak mengenali pikiran negatif yang meracuni itu, terus cara sadar kita deklarasikan kebenaran firman Tuhan buat ngelawannya. Itu satu. Oke, disiplin pribadi. Terus? Kedua, ada penekanan kuat banget di aspek komunal. Pentingnya nggak menyendiri. Justru harus dikelilingi komunitas seiman, terus ada pembimbing rohani juga. Oh, jadi nggak berjuang sendirian. Betul. Yang ketiga, itu soal menjaga atmosfer spiritual. Ini lewat ya doa yang tekun, pujian penyembahan. Ini dipercaya bisa menciptakan lingkungan yang nggak kondusif lah buat serangan negatif. Kayak perisai gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, strategi lain kayak fokus pada Kristus, puasa, konsisten dalam kebiasaan rohani, sampai tindak lanjut dan akuntabilitas, itu semua sebenarnya mendukung pilar-pilar utama tadi. Jadi intinya soal konsistensi dan ya itu tadi, nggak sendirian ya. Terus di catatan Anda juga nyinggung soal suara keheningan. Itu maksudnya apa ya? Kok agak misterius kedengarannya? Ya, itu poin penting juga. Suara keheningan itu semacam pengingat lah. Buat waspada justru pas kita lagi merasa aman atau lagi lengah. Sumber Anda ini mengindikasikan kalau serangan itu seringnya datang pas pertahanan kita lagi turun gitu. Jadi menjaga ketajaman, kesadaran spiritual itu kunci. Jangan sampai lengah. Oke. Jadi pas lagi santai justru harus lebih waspada ya? Iya, kurang lebih gitu. Dan konsistensi sama komunitas tadi itu bantu banget buat jaga kewaspadaan ini. Oke, masuk akal banget. Terus kalau strategi-strategi ini dijalani nih dengan konsisten, apa sih hasil nyata yang bisa diharapkan oleh Anda ya menurut sumber ini? Hasilnya cukup signifikan ya menurut catatan Anda. Intinya itu pemulihan kontrol atas pikiran. Kontrol atas pikiran ya? Betul, artinya Anda bisa mulai bebas dari misalnya kecemasan yang berlebihan, pikiran-pikiran obsesif, atau pola pikir merusak yang mungkin selama ini ganggu banget. Tujuannya yang mengembalikan kedamaian rohani dan emosional, biar Anda bisa melangkah maju lagi dengan iman dan keleluasaan berpikir yang baru. Gitu.
Jadi ini soal mendapatkan kembali kendali dan kedamaian batin ya. Itu penting banget sih. Penting banget. Kalau mau disimpulkan nih, pesan utama dari sumber Anda ini ada 3 poin utama lah. 1, nggak perlu takut berlebihan sama taktik-taktik negatif ini. Kenapa? Karena ada otoritas dalam nama Yesus atasnya. 2, pentingnya sikap proaktif dan disiplin. Jadi ya gunakan senjata yang ada. Firman, doa, pujian, dan dukungan komunitas itu tadi. Jangan pasif. Dan 3, ini kayak panggilan gitu. Untuk secara sadar membangun ketahanan rohani. Kesiapan mental kita buat menghadapi serangan yang ya sifatnya non-fisik ini. Oke, jelas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan sendiri di rumah. Bagaimana rutinitas spiritual Anda saat ini? Kalau kita lihat dari kacamata sumber ini tadi, udah cukup belum sih mempersiapkan Anda menghadapi serangan non-fisik yang kita bahas barusan? Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut lah.